Shalom, sahabat The5 yang terkasih. Renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 21. Begini dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Nats firman Tuhan bagi kita hari ini yang bertemakan peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Pemeliharaan terjadi terhadap sesuatu yang sudah ada atau sudah tersedia. Dan tentunya itu adalah untuk yang terbaik, yang berguna, yang penting, berharga atau sangat diperlukan. Supaya jangan sampai sesuatu yang berharga itu menjadi rusak atau tercemar. Supaya sesuatu yang baik itu terjaga, tetap baik. Supaya jangan sampai mutu atau kualitasnya berkurang atau tidak bernilai lagi. Akibatnya bisa fatal, bisa mengakibatkan kerugian, atau bisa saja sampai terbuang. Bisa saja yang kita pelihara itu adalah sebuah hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, hal yang terbaik pastinya kita sudah terima dari Allah, yaitu kasih dalam Yesus Kristus yang membuat kita kudus. Dan setiap orang, siapa saja yang beriman kepada Yesus Kristus, yang sudah dipersiapkan untuk hidup kekal. Jalan kita sudah tepat, posisi kita sudah pas, keyakinan kita sudah pada tujuan yang benar. Selanjutnya, Yudas saudara Yakobus, Rasul Yesus, dalam firman ini sangat jelas menghimbau kepada orang kudus untuk memelihara iman dan tetap mempertahankan iman kepada Yesus sesuai yang diajarkan para rasul. Sebab akan ada pengajar sesat, yaitu nabi-nabi palsu yang akan terus menyesatkan anak-anak Allah. Banyak ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Dan firman ini disampaikan kepada kita saat ini, mengingatkan adanya usaha penyesatan. Untuk itu Yohanes sudah pernah mengingatkan dalam khotbahnya. Bisa kita baca dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dikatakan, ujilah setiap roh, apakah dia berasal dari Allah atau tidak, dan selanjutnya. Dan pada setiap roh yang tidak mengaku Yesus, itu tentunya bukan berasal dari Allah. Itu bisa kita temukan pada ayat 3. Cara merawat dan memelihara iman kepada Yesus adalah dengan memiliki watak kebaikan, yaitu yang pertama membangun hidup atas dasar iman yang diberikan Yesus dan berpedoman terhadap teladannya. Yang kedua, tetap berdoa. Itu menunjukkan adanya ketergantungan hidup secara total kepada Allah, pemeliharaan hubungan yang terus menerus dalam setiap doa-doa yang disampaikan kepada Allah. Yang ketiga, menjaga diri untuk selalu berada dalam kasih Allah. Artinya, bila ingin tetap berada dalam zona Allah, kita harus memberi kasih dan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, menanti dengan pengharapan, menantikan kedatangan Yesus dan beraktivitas layaknya anak-anak Allah yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan mengandalkan belas kasihan Allah dan iman yang tak tergoyah. Artinya saudara-saudara, bahwa kita diajak untuk merawat dan memelihara iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Yesus Kristuslah kita memperoleh hak sebagai anak, dan di dalam Yesus Kristuslah Roh bekerja untuk orang-orang yang dikasihinya. Kita sudah memperoleh belas kasihan Allah melalui Yesus Kristus, dan kita sudah memperoleh keselamatan dan hidup. Namun kita akan tetap dalam memelihara iman kita kepadanya, supaya kehidupan kekal menjadi milik kita. Kehidupan kekal yang ternyata itu sendiri adalah di dalam Allah Bapa di surga. Amin.